Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari isim-isim yang marfu yang kedua, yaitu al-khabaru. Seperti yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, bahwa khabar memiliki 3 bentuk. Ada khabar mufrad, ada khabar berbentuk syibhul jumlah, dan juga ada khabar yang berbentuk jumlah. Seperti yang telah kita ketahui, jumlah di dalam bahasa Arab atau kalimat di dalam bahasa Arab terdiri dari 2 pembagian. Yang pertama adalah jumlatun fi'liyatun, kalimat yang sempurna yang diawali oleh fi'il. Dan yang kedua adalah jumlatun ismiyah, kalimat yang juga telah sempurna yang didahului oleh isim. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kepada antum dan antunna semua tentang bagian yang kedua dari bentuk khabar, yaitu apa tadi? Khabar syibhul jumlah. Ya. Al-khabaru, ya, khabar berbentuk apa? Naam, yang kedua syibhul jumlah. Ya. Apa itu syibhul jumlah? Yaitu yang menyerupai kalimat. Dan di dalam syibhul jumlah ini, ya, ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, ya, susunan yang di dalamnya terdapat apa? Huruf jar dan apa? Isim. Dan apa? Isim. Kemudian yang kedua adalah apa? Susunan di situ ada dzaraf dan ada apa? Isim sesudahnya. Nah, ada isim sesudahnya. Dan seperti yang tadi telah kita singgung, bahwa dzaraf ataupun kata keterangan ini, ya, terdiri dari 2 istilah. Ada dzarfuz zaman dan ada dzarful makan. Ada kata keterangan yang menunjukkan arti waktu dan ada keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Kata keterangan yang menunjukkan arti waktu, ya, seperti di sana ada apa? Naam, qabla, naam. Kemudian di sana ada apa? Naam, ba'da. Kemudian di sana ada apa? Sa'ata. Ya. Kemudian di sana ada apa? Naam, yauma. Di sana ada apa? Syahra. Naam, dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari dzarfuz zaman, kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Waktu. Ya, seperti apa tadi? Qabla, seperti ba'da, seperti sa'ata, yauma, syahra, dan seterusnya. Sedangkan yang kedua adalah dzarful makan, kata keterangan yang menunjukkan arti tempat. Ya, seperti apa? Di sana kita dapati ada amama. Di sana kita dapati ada apa? Khalfa. Ya, khalfa. Ada apa? Wara'a. Naam. Kemudian ada fauqa. Naam, dan seterusnya. Ya. Bentuk-bentuk yang saya sebutkan ini, amama, khalfa, wara'a, fauqa, masuk ke dalam, ya, istilah apa? Dzarful makan. Kata keterangan yang menunjukkan arti apa? Tempat. Nah, mengapa ini harus saya pertegas, wahai saudaraku dan saudariku? Karena khabar
ya, kata yang menjelaskan mubtada tidak semata-mata berbentuk apa tadi? Mufrad. Apa itu mufrad? Yaitu apa? Terdiri dari satu kata. Baik kata tersebut menunjukkan bilangan tunggal, dualis ataupun jamak. Tapi ternyata khobar bisa pula berbentuk apa? Syibhul jumlah. Ya, sesuatu yang menyerupai kalimat yang sempurna. Tapi tidak boleh kita katakan apa? Kalimat. Karena apa? Unsur yang ada di dalam syibhul jumlah imma dia berbentuk susunan huruf jar dan isim sesudahnya, ataupun kata keterangan dzaraf baik zaman ataupun makan dan isim apa sesudahnya, ya. Dan seperti yang telah kita ya ketahui bersama bahwa bentuk-bentuk dari huruf jar di sana ada bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba, termasuk apa? Hatta, ya kan? Dan perlu kita ketahui bahwa fungsi dari huruf jar yang tadi telah disebutkan bila kalian mimpi ali rupawan, ya kan? Ya, bi ila, ya, kalian min fi ala rubba dan seterusnya. Fungsinya adalah apa? Menjadikan isim sesudahnya. Kata yang terletak sesudahnya itu apa? I'rabnya wajib apa? Majrur. I'rabnya wajib apa saudaraku, saudariku? Majrur. Baik dengan tanda jar kasrah ataupun fathah ataupun apa? Ya sukun ataupun kasrah muqaddar. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Fungsi daripada huruf jar baik berbentuk bi, ila, ka, li, an, min, fi, ala, rubba dan seterusnya adalah apa? Memajrurkan isim sesudahnya. Ya, menjadikan kata sesudahnya itu i'rabnya apa? Majrur. Baik dengan tanda jar apa? Kasrah, ya, fathah, ya kan? Ya sukun ataupun dengan apa? Kasratun muqaddaratun, dengan kasrah yang diperkirakan. Nah, kemudian ya, yang kedua ya, susunan dari apa? Syibhul jumlah atau unsur dari syibhul jumlah yang kedua adalah apa? Dzaraf, kata keterangan, dan isim yang terletak sesudahnya disebut dengan madzruf. Dan perlu antum dan antunna ketahui bersama, baik dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, baik kata keterangan yang menunjukkan arti waktu ataupun kata keterangan yang menunjukkan arti tempat, seperti apa tadi? Syahra, yauma, qabla, ba'da, sa'ata dan seterusnya, ataupun yang menunjukkan kata keterangan tempat amama, khalfa, wara'a, fauqa, baina, ya, tahta dan seterusnya. Fungsinya ya adalah sama dengan fungsi daripada apa? Huruf jar. Yaitu apa? Menjadikan isim sesudahnya i'rabnya juga harus majrur. I'rabnya juga harus apa? Majrur. Baik dengan tanda kasrah, baik dengan tanda fathah, baik dengan tanda ya ataupun dengan kasrah muqaddarah. Ini tolong dipahami ya oleh antum dan antunna ya, agar ya kita bisa mengerti bahwa fungsi daripada dzaraf, ya kan, sama dengan apa? Huruf jar. Jadi ketika misalnya ya antum mendapati apa? Kata ya al-jumu'ah. Naam, al-jumu'atu. Naam, al-jumu'atu. Kemudian apa? Diawali dengan apa? Ya qabl. Qabl salah satu dari apa? Dzaraf zaman. Maka kita katakan apa? Naam, qablal jumu'ati. Ya, tidak lagi kita katakan apa? Qablal jumu'atu. Salah. Atau qablal jumu'ata. Tapi apa? Qablal jumu'ati. Mengapa? Karena qabla salah satu dari bentuk dzaraf zaman, fungsinya sama dengan fungsi apa? Huruf jar. Apa tadi? Memajrurkan isim sesudahnya. Begitu pula dengan apa? Dzaraf makan. Seperti apa? Amama.
Ya kan? Amama. Misalnya kita dapati kata apa? Al-baitu. Naam, al-baitu. Nah, kemudian saya awali dengan salah satu dari jenis bentuk dzaraf makan. Apa contohnya? Amama. Naam, amama. Maka kita katakan apa? Amamal baiti. La naqul, kita tidak mengatakan amamal baitu. Salah. Atau amamal baita. Mengapa? Karena amama bagian dari dzarful makan, kata keterangan yang menunjukkan waktu, dan kata keterangan yang menunjukkan tempat, dan kata keterangan baik zaman ataupun makan menunjukkan arti tempat ataupun waktu, ya, fungsinya adalah menjadikan kata sesudahnya harus majrur, harus madruf. Salah satunya dengan apa? Kasrah. Ya, salah satunya dengan kasrah. Nah, ini penting saudaraku dan saudariku untuk kita ketahui bersama agar di dalam menentukan bacaan ataupun syakl harokat dari khobar yang berbentuk apa? Syibhul jumlah, kita tidak mendapati apa? Kesulitan. Ya, kita tidak mendapati apa? Kesulitan. Nah, jadi sekali lagi khobar bentuk yang kedua adalah khobar berupa syibhul jumlah yang menyerupai kalimat. Mengapa dikatakan menyerupai? Karena terdiri dari apa? Lebih satu kata. Ya, terdiri dari lebih satu kata. Seperti apa? Misalnya kata apa? Alal maktabi misalnya. Naam, alal maktabi. Atau misalnya apa? Fil masjidi misalnya. Atau misalnya ya kata ya lit talibi misalnya. Lit talibi. Alal maktabi fil masjidi. Naam. Alal maktabi fil masjidi lit talibi di sini ya ada dua kata. Ada dua kata. Tidak sekedar satu kata. Nah, berhubung dia lebih dari satu kata, namun dia belum dikatakan sebagai apa? Jumlah. Karena apa? Unsur yang ada di dalamnya adalah huruf jar, ya kan? Dan isim sesudahnya. Maka alal maktabi fil masjidi lit talibi, ada ala, ada fi, ada li, kita katakan sebagai apa? Syibhul jumlah, ya, yang menyerupai kalimat. Nah, maka ya masing-masing dari ya bentuk alal maktabi atau fil masjidi atau lit talibi atau misalnya apa tadi? Naam, qablal jumu'ati amamal baiti bisa kita jadikan sebagai apa? Khobar di dalam jumlah apa? Ismiyah. Contoh misalnya al-qalamu 'alal maktabi. Naam, al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu ya, pena tersebut ada di atas apa? Meja. Naam. Kemudian al-muslimu fil masjidi. Naam, al-muslimu fil masjidi. Seorang muslim itu ada di dalam apa? Masjid. Kemudian apa? Al-hadiyatu lit-talibi. Al-hadiyatu lit-talibi. Hadiah itu ya milik seorang apa? Siswa. Begitu pula seterusnya misalnya, naam, apa ya? As-sabtu ya atau misalnya as-sabtu ya. As-sabtu atau al-khamisu qabla al-jumu'ati ya. Atau yaumul khamisi qabla al-jumu'ati. Hari Kamis itu ada pada sebelum Jumat. Atau misalnya al-ustadzu amamal baiti. Al-ustadzu amamal baiti. Nah, masing-masing kalimat yang tadi saya sebutkan ya, al-qalamu 'alal maktabi, jumlah ismiyah. Di sana ada mubtada, di sana juga ada khabar. Atau al-muslimu fil masjidi, seorang muslim itu ada di dalam masjid. Itu juga jumlah ismiyah. Ada mubtada juga ada khabar. Al-hadiyatu lit-talibi, hadiah itu milik seorang apa? Siswa. Itu juga jumlah ismiyah. Ada mubtada, ada khabar. Kemudian yaumul khamisi qabla al-jumu'ati, hari Kamis itu sebelum apa? Hari Jumat. Al-ustadzu amamal baiti, seorang ustadz itu ada di depan rumah, adalah bentuk-bentuk dari jumlah apa?
ismiyah yang di dalamnya terdapat mubtada, ya, subjek, dan juga terdapat apa? Khobar, yaitu predikat. Tapi perlu diketahui bahwa khobar dari masing-masing yang saya tuliskan, alal maktabi fil masjidi lit talibi qablal jumu'ati amamal bait, adalah khobar berbentuk apa? Syibhul jumlah, bukan berbentuk mufrad, bukan pula berbentuk apa? Jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Semoga keterangan ini, ya, bisa dimengerti, ya, dengan baik dan benar oleh antum dan antunna semuanya. Yaitu apa? Unsur yang ada di dalam syibhul jumlah. Apa tadi? Huruf jar dan isim sesudahnya, dzaraf zaman ataupun dzaraf makan, dan isim sesudahnya. Fungsi daripada huruf jar sama dengan dzaraf, ya, baik zaman ataupun makan. Fungsi daripada dzaraf zaman ataupun makan sama dengan huruf jar, yaitu menjadikan kata sesudahnya, ya, harus majrur baik dengan tanda apa? Kasrah, fathah, ya, ataupun dengan kasrah muqaddarah. Kemudian yang berikutnya, saudaraku dan saudariku seiman yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa bentuk khobar yang terakhir seperti yang tadi telah saya sampaikan adalah apa? Khobar berbentuk apa? Jumlah. Ya. Yang ketiga adalah apa? Khobar berbentuk apa? Naam, jumlah. Ya, jumlatun. Naam. Ya, jumlah. Dan seperti yang telah antum dan antunna pahami, jumlah ada berapa tadi? Ada dua, ada fi'liyah dan ada apa? Ismiyah. Nah, ya. Di sini saya ingin menegaskan tentang, ya, bentuk khobar yang terakhir, yaitu apa? Jumlah fi'liyah. Ya. Seperti yang telah kita pelajari ketika kita menyinggung pembahasan tentang ilmu sharaf, bahwa fi'il itu tidak sekedar, ya, fi'il madhi, tapi juga ada bentuk fi'il mudhari', ada juga bentuk fi'lul amr. Nah, di sini ketika khobar berbentuk jumlah fi'liyah, maka, ya, fi'il tersebut mensyaratkan, perhatikan baik-baik, fi'il tersebut mensyaratkan harus sama dengan jenis dan bilangan apa? Mubtada'nya. Contoh misalnya aliyun, na'am, aliyun apa misalnya? Yajtahidu. Yajtahidu. Nah, tahidu. Ya, yajtahidu. Aliyun yajtahidu, ya. Ini adalah bentuk jumlah ismiyah, di dalamnya terdapat mubtada dan juga ada khobar. Sebagaimana contoh yang tadi saya tuliskan, misalnya al-abu, na'am, yaqra'ul Qur'an. Nah, al-abu yaqra'ul Qur'an. Nah, ini juga bentuk apa? Jumlah ismiyah, ya. Di dalamnya terdapat mubtada dan juga apa? Khobar. Perhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku seiman. Aliyun yajtahidu. Aliyun adalah nama orang. Di mana nama orang, nama tempat, seperti yang pernah saya singgung di pertemuan sebelumnya, masuk ke dalam bentuk-bentuk isim ma'rifah. Di mana, ya, secara umum mubtada itu adalah apa? Syaratnya ma'rifah. Salah satunya adalah apa? Bisa berupa nama orang. Aliyun yajtahidu. Ali tersebut sedang bersungguh-sungguh. Kalimat ini sudah sempurna. Kalimat ini apa? Sudah sempurna, memenuhi syarat dari apa? Jumlah ismiyah, yaitu adanya mubtada dan juga apa? Khobar. Yang ingin, ya, saya terangkan di sini adalah khobar harus sama dengan apa? Mubtada. Ya, mubtada dijadikan sebagai acuan oleh khobarnya. Baik khobar yang berbentuk mufrad ataupun khobar yang berbentuk apa? Jumlah baik fi'liyah ataupun ismiyah. Ya kan? Jadi baik khobarnya berbentuk mufrad ataupun khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah.
Di sini mubtada tetap dijadikan sebagai acuan oleh apa? Khobar. Nah, perhatikan aliyun jenisnya apa di sini? Mudzakkar. Aliyun bilangannya apa di sini? Tunggal. Berarti fiil yang di sini kedudukannya sebagai khobar harus sesuai dengan jenis dan bilangan apa? Mubtada. Aliyun jenisnya apa tadi? Mudzakkar. Aliyun bilangannya apa tadi? Mufrad. Berarti fiilnya yang dijadikan sebagai khobar di sini harus mengacu kepada dhamir yang sama dengan aliyun dari sisi apa? Jenis dan bilangannya. Dhamir apa itu kira-kira? Dhamir huwa. Dhamir apa? Huwa. Maka yajtahidu adalah bentuk fi'il mudhari', ya kan? Dan kita katakan yajtahidu di sini dhamirnya apa? Huwa. Maka sudah sesuai. Tapi ketika dikatakan aliyun tajtahidu menggunakan huruf mudhara'ah ta, di mana menggunakan huruf mudhara'ah ta ini sebagai simbol dhamir hiya ataupun dhamir anta, maka tidak tepat jika dikatakan aliyun tajtahidu. Ya, Ali ya sedang atau akan apa? Bersungguh-sungguh, tapi tidak menggunakan dhamir huwa. Maka ini keliru, maka ini kurang tepat. Karena apa? Kaidah di dalam jumlah ismiyah, khobar harus sesuai dengan mubtada, salah satunya dalam hal jenis dan bilangan. Dan itu berlaku pada apa? Khobar mufrad dan juga khobar apa? Jumlah baik fi'liyah ataupun ismiyah. Nah, jadi ketika dikatakan aliyun apa? Tajtahidu. Nah, tajtahidu. Nah, maka ini salah, keliru. Mengapa? Karena tajtahidu mengacu kepada dhamir apa? Hiya. Di mana hiya ini menunjukkan jenis apa? Saudaraku, saudariku, muannas. Ya. Sedangkan aliyun menunjukkan jenis apa? Mudzakkar. Maka yang tepat fi'il untuk ali adalah apa? Aliyun apa? Ijtahada. Untuk fi'il madhinya. Aliyun yajtahidu. Karena apa? Ya, dia dhamirnya adalah huwa. Sesuai dengan kata aliyun, tunggal dan juga apa? Berjenis apa? Mudzakkar. Begitu pula contoh yang berikutnya tadi, al-abu yaqra'ul qur'ana. Iya kan? Al-abu yaqra'ul qur'ana. Ya, bapak itu sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Iya kan? Maka al-abu di sini sebagai mubtada, kata yang akan menjadi apa? Acuan dari kata sesudahnya. Maka tidak diperkenankan kita katakan al-abu taqra'ul qur'ana atau al-abu qara'atil qur'ana, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena al-abu artinya seorang bapak itu ya mudzakkar dan dia mufrad. Maka fi'il yang dijadikan sebagai khobarnya harus apa? Mengacu kepada dhamir yang sama jenis dan sama bilangan dengan kata al-abu. Ya. Salah satunya apa? Al-abu qara'a al-Qur'ana. Benar. Al-abu yaqra'ul Qur'ana. Betul. Tapi kalau dikatakan al-abu qara'atil Qur'ana atau al-abu taqra'ul Qur'ana, maka ini tidak sesuai dengan kaidah ya, bahwa khobar harus sesuai dengan mubtada dalam hal jenis dan bilangannya, terutama pada khobar mufrad dan khobar jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Ini mohon dipahami dengan baik dan benar tentang bentuk khobar berupa apa? Jumlatun fi'liyatun. Jadi fi'ilnya ya, kata yang menghabarkan mubtada harus benar-benar apa? Sama jenis dan sama bilangannya. Terserah, bisa berupa fi'il madhi, bisa pula berupa apa? Fi'il mudhari' dan yang lainnya. Yang penting apa? Disesuaikan dengan jenis, disesuaikan dengan apa? Bilangan dari mubtada'nya. Ya kan? Nah, ketika ditanyakan
ya kan? Kalau tadi khobar i'rabnya adalah apa? Marfu. Bagaimana dengan fi'il, ya kan? Yang dijadikan sebagai khobar, kita katakan tetap i'rabnya marfu. Kita tidak boleh mengatakan aliyun yajtahida. Kita tidak boleh mengatakan al-abu yaqra. Ya kan? Kita nasabkan atau kita jazmkan, tidak diperbolehkan. Harus kita rafa'kan. Aliyun yajtahidu, aliyun ya'kulu, aliyun yaqra'u, aliyun yafhamu, aliyun qara'a, dan seterusnya. Ya kan? I'rabnya harus marfu, sudah barang tentu dengan apa? Rafa'nya fi'il. Seperti yang disebutkan di buku kuning kita di halaman berapa? 62. Ya kan? Di halaman 62. Ketika fi'ilnya fi'il mudhari' sahihul akhir, rafa'nya dengan apa? Ya, dhammah. Ya, rafa'nya dengan apa? Dhammah. Ketika apa? Dia berbentuk af'alul khamsah, ya, yaitu dengan apa? Thubutun nun. Ketika dengan mu'tal akhir, maka dengan apa? Saudaraku-saudariku, yaitu dengan dhammah, ya, yaitu dengan dhammah muqaddarah dan seterusnya. Nah, ini pembahasan tentang apa? I'rabul fi'il sebenarnya telah kita selesaikan di pembahasan apa? Sebelumnya tentang fi'il-fi'il yang mu'rab dan fi'il-fi'il yang mabni, dan rangkumannya ada di buku kuning kita di halaman yang ke-62 tentang fi'il mudhari' yang sahihul akhir, bagaimana ketika marfu, mansub dan majzumnya, ya, kemudian fi'il mudhari' yang af'alul khamsah ketika marfu, mansub dan majzumnya, dan fi'il mudhari' yang berpenyakit baik dengan alif, wawu ataupun ya, bagaimana ketika marfu, mansub dan majzumnya. Semua telah kita selesaikan bersama dan semoga kita bisa memahami dengan baik dan benar. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Khobar berbentuk jumlah ismiyah. Khobar berbentuk apa? Jumlah apa? Ismiyah. Khobar berbentuk jumlah ismiyah, wahai saudaraku dan saudariku, ya, adalah apa? Jumlah ismiyah di dalam apa? Jumlah ismiyah. Kalau tadi khobar berbentuk jumlah fi'liyah adalah jumlah fi'liyah di dalam jumlah apa? Ismiyah. Jadi yajtahidu atau yaqra'ul qur'ana, ini kalimat yang sempurna. Yajtahidu sudah ada unsur, ya, fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya apa? Huwa. Yaqra'ul qur'ana juga terdapat fi'il, fa'il dan maf'ul bihi, dan itu sudah sempurna. Kita katakan apa? Jumlah fi'liyah. Jadi khobar jumlah fi'liyah adalah jumlah fi'liyah yang ada di dalam jumlah ismiyah. Sedangkan khobar jumlah ismiyah adalah jumlah ismiyah itu sendiri ada di dalam jumlah ismiyah. Ya, perhatikan apa tadi contohnya, misalnya, ya, at-talibu, na'am, at-talibu, na'am, ilmuhu wasi'un. Na'am, at-talibu ilmuhu wasi'un. Ya, ini kita katakan sebagai mubtada dan ini sebagai apa? Khobar. Apa bentuknya? Khobar, na'am, jumlah ismiyah. Ilmuhu wasi'un. Ya, at-talibu ilmuhu wasi'un. Atau misalnya apa? Ya, al-baitu, na'am, al-baitu, na'am, babuhu, na'am, babuhu, na'am, jadidun. Na'am, ini kita katakan sebagai mubtada dan ini khobar. Khobarnya apa? Jumlah ismiyah. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku dan saudariku. At-talibu ilmuhu wasi'un. Siswa itu ilmunya luas. Al-baitu babuhu jadidun. Ya kan? Rumah itu pintunya apa? Ya, baru. Ilmuhu wasi'un, babuhu jadidun adalah apa? Khobar dalam jumlah apa? Tersebut. Ya, kalimat yang menjelaskan tentang pokok kalimat. Dan perlu diketahui ilmuhu wasi'un di sini ada unsur mubtada dan ada unsur khabar. Karena ketika kata at-talibu dihilangkan,
kata al-baitu dihilangkan, maka ilmuhu wasi'un telah menjadi kalimat yang sempurna. Ilmunya dia seorang laki-laki itu luas. Babuhu jadidun, pintunya dia laki-laki itu baru. Sudah menjadi kalimat yang sempurna. Maka di sini seperti kaidah dasar bahwa khabar harus mengikuti mubtada dalam hal apa? Jenis dan bilangan. Maka di sana ada ketentuan bahwa di dalam mubtada yang kedua, pada mubtada yang kedua mensyaratkan harus adanya dhamir yang sama jenis dan sama bilangan dengan mubtada inti. Saya ulang. Pada khabar jumlah ismiyah di sana mensyaratkan adanya dhamir kata ganti yang mensyaratkan kata ganti tersebut sama dengan jenis dan bilangan dari mubtada inti. Perhatikan, at-talibu mufrad mudzakkar. Maka kita tidak boleh mengatakan at-talibu ilmuha atau at-talibu ilmuhum atau at-talibu ilmuhuma. Tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena at-talibu mufrad, tunggal. At-talibu apa? Mudzakkar. Maka dhamir yang dijadikan sebagai pengikat di sini harus sama jenis dan sama bilangan dengan mubtada inti. Begitu pula dengan apa? Ya, contoh yang berikutnya. Ya, al-baitu babuhu jadidun. Ya, al-baitu di sini mufrad, al-baitu di sini mudzakkar, maka ya dhamir yang mengikat ya pada mubtada yang kedua harus disamakan jenis dan bilangan dengan mubtada intinya. Yaitu apa? Ya, pokok dari kalimat tersebut. Maka kita tidak boleh mengatakan apa? At-talibu ilmuhum wasi'un. Al-baitu babuha jadidun. Tidak diperkenankan. Harus disesuaikan dhamir di sini yang menjadi pengikat ini harus disesuaikan dengan apa, saudaraku saudariku, jenis dan bilangan dari apa? Mubtada inti. Begitu pula kalau misalnya kita ganti dengan apa? Jenis muannas. At-talibatu ilmuha. Apa? At-talibatu ilmuha. Tidak boleh ilmu karena at-talibah seorang siswi, mahasiswi. At-talibatu ilmuha apa? Naam, wasi'un. Atau apa? Wasi'atun. Begitu pula misalnya apa? Al-madrasatu. Al-madrasatu, ya kan? Yaitu apa? Babuha. Al-madrasah muannas. Berarti apa? Babuha. Kita tidak boleh mengatakan babuhu. Ya, mengapa? Karena khabar baik berbentuk mufrad ataupun khabar yang berbentuk apa? Jumlah fi'liyah ataupun ismiyah, tetap aturannya adalah apa? Harus mengikuti mubtada'nya dalam hal jenisnya dan bilangannya. Semoga ya penjelasan ini bisa ya menambah kefahaman kita tentang ya pembagian dari khobar yang ada di dalam jumlah apa? Ismiyah, terutama khobar ya jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Saya berharap antum dan antunna mau terus dan senantiasa membaca dan mencoba ya memahami apa yang saya terangkan ini, termasuk apa yang dituliskan oleh penyusun, agar kita benar-benar mendapatkan kefahaman yang baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.